Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Berharap kabar kita selalu baik, selalu Tuhan menyertai, memberikan kesehatan selalu. Kita mau berdoa sebelum mulai ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Bapa. Mari Engkau mau kuduskan setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, agar pujian dan penyembahan kami ya Bapa boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau ambil alih ibadah kami ya Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh memenuhi setiap hati kami Bapa. Buat jemaat-Mu yang belum bergabung, mari Tuhan Kau mau ketuk pintu hati mereka ya Bapa, untuk mereka segera bergabung bersama kami dan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau angkat satu pujian, selain Kau tiada yang lain. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tiada yang lain. Milikku di surga, sekalipun dagingku lenyap, sekalipun dagingku lenyap, dalam tak berdaya, Allah yang berkata, Tuhan ini namamu di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami mau sungguh katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, sekalipun dagingku lenyap, hatiku tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang berkata, Tuhan ini namamu di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang berkata, Tuhanku ini namamu di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembah-Mu, ku sembah Engkau, Allah yang berkata, Tuhanku ini namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang berkata, Tuhanku ini namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain,
Bapa, kami doa bersorak-sorai memuji, muliakan namamu Bapa, menyukakan hatimu Bapa, kami yakin dan percaya, kami datang pagi hari ini ya Tuhan dengan membawa hati kami, dengan membawa ucapan syukur kehadiratmu Bapa. Tuhan, kami mau pulang dengan hati bersorak-sorak ya Bapa. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh diberikan kekuatan, yang susah Tuhan kami berikan penghiburan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracara dalam ibadah kami ya Tuhan. Biarlah sukacitamu ya Tuhan boleh mengalir bagi setiap jemaatmu Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan namamu Bapa. Bersama-sama dengan saya kita mau katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Semua selalu bersyukur. Yes.
Saudara yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah kota benteng kita? Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan, karena Dia adalah Allah kita yang hidup. Amin. Kita mau selalu bersyukur. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan kasih-Mu. Haleluya.
Muliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bila saya bersyukur Tuhan. Itu kami menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu boleh masuk ke dalam loh hati kami yang paling dalam. Agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelayan-Mu yang setia ya Tuhan. Sampai Engkau menjemput kami untuk yang kedua kalinya. Kita mau siapkan hati kita maukan satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Haleluya, itu Engkau Maha ini hati kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Terima kasih. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. kita mau katakan dengan hati yang Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. kami sujud menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. bagaimana Firman-Mu tiada berubah, tiada katakan hati kami siap Tuhan. Hati kami siap Tuhan.
siang yang khusus ini ya Tuhan, kami kembali merindukan Engkau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Olehnya kami tetap memohon Roh Kudus-Mu memimpin kami, khususnya di dalam memampukan kami mendengar suara Tuhan. Kami mohon Engkau tetap hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom buat kita semua ya, walaupun nggak ada jawaban, tapi saya percaya kita semua di sana bilang shalom. Merdeka. Shalom. Haleluya. Merdeka. Merdeka ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau diarahkan oleh kebenaran firman yang berbicara tentang kemerdekaan. Untuk itu saya ajak kepada kita untuk membaca satu ayat di dalam surat Rasul Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi kita ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Melalui ayat ini kita akan lihat banyak hal yang bisa kita pahami tentang bagaimana kehendak Allah berkenaan dengan kemerdekaan yang harus kita alami. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 nanti memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-76, pemerintah kita mencanangkan logo ya dengan dasar warna merah dan tulisan putih. Dan di sana ada satu moto yang sangat menarik. Motonya sederhana, tetapi ini merupakan sebuah kalimat dengan penuh optimisme. Motonya adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini pernyataan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan semangat, dan saya percaya orang yang mendapatkan moto ini pastinya adalah orang yang memahami kehendak Tuhan juga, keinginan Tuhan juga. Karena ini mewakili sebetulnya masyarakat kebanyakan ya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bahwa Indonesia harus tetap menjadi negara yang tangguh dan negara yang tumbuh. Karena apa? Indonesia adalah negara yang benar-benar mengalami kemerdekaan secara syah. Karena ada beberapa kelompok mengatakan Indonesia itu kemerdekaannya nggak sah. Ya, itu kemerdekaan yang diberikan oleh orang lain. Oh, enggak. Saya mau pastikan kepada kita, Indonesia adalah negara yang memiliki kemerdekaan atas perjuangan sendiri. Ya, Indonesia adalah negara yang sah mendapatkan kemerdekaan dan sah menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang berdaulat. Nah, saya ajak lebih dalam lagi ya berkenaan dengan logo ini. Ternyata tulisan 76-nya, kalau bisa ditampilkan di situ ya. Nah, 76-nya itu kan seperti ada kurang, ada miring dan segala macam. Ternyata itu memiliki makna yang luar biasa juga untuk menopang moto ini. Ya, menopang moto Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ada 4 makna melalui tulisan 7 dan 6 ini. Yang pertama, dari angka 7 itu memiliki makna yakni mengenai stabilitas dan pembangunan.
7 itu rata, yang bagian atasnya itu stabil. Ya, stabilitas pembangunan itu penopang daripada pertumbuhan bangsa ini. Kemudian yang kedua itu berbicara tentang gerak dan pertumbuhan. Itu berbicara tentang, kalau kita angka 6-nya itu seperti ada daun ke atas, ya. Itu memiliki makna gerak dan bertumbuh atau pertumbuhan. Kemudian ada angka bulat di situ, itu memiliki makna ruang kebersamaan. Dan juga bicara tentang persatuan dan harapan. Ini luar biasa pemerintah kita ini. Dalam keadaan seperti ini tetap kita rasakan optimismenya. Dan kita harus dukung. Karena kita adalah bagian daripada bangsa ini. Untuk itu, moto Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, itu juga harus menjadi langkah-langkah kehidupan kita. Di dalam berbangsa, bernegara, berkarya, di negara yang penuh anugerah ini. Ya, dan ini sebetulnya sejalan dengan firman Tuhan yang berbicara tentang kemerdekaan atau berbicara tentang dimerdekakan untuk memerdekakan. Sebab kalau kita lihat keseluruhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17 ini berbicara tentang satu perikop. Saya melihat di sana ada beberapa hal yang penting berkenaan dengan seharusnya orang yang telah mengalami kemerdekaan atau kehidupan orang yang telah dimerdekakan. Dan saya melihat ada 4 hal di sana yang harus benar-benar kita pahami dan kemudian kita jadikan ukuran tentang kondisi kita saat ini. Yang pertama, orang yang dimerdekakan seharusnya memiliki kestabilan dan perkembangan. Itu yang pertama, ya. Jadi orang yang mengalami kemerdekaan seharusnya memiliki kestabilan atau stabil atau memiliki perkembangan atau berkembang. Sebab di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, maksudnya orang-orang yang menjadi pendatang perantau di bumi ini, kan bumi sementara aja toh. Ya. Dikatakan di sana, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Artinya seorang yang mengalami kebaikan Tuhan, telah dimerdekakan oleh Tuhan, harusnya dia stabil. Artinya dia nggak bisa lagi bergaul dengan hal-hal yang berbau kedagingan atau keinginan-keinginan daging. Dia harus stabil. Apapun keadaannya, dia harus stabil menjadi orang-orang yang merdeka, yang tidak dijajah oleh apapun. Ya. Dan dikatakan lagi kalimat selanjutnya, yang berjuang melawan jiwa. Maksudnya keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa itu harus kita jauhkan. Orang yang stabil selalu ingin jauh dari hal-hal yang merugikan, hal-hal yang merongrong, hal-hal yang membuat dia menderita. Dan ayat 12 bagian awal dikatakan, milikilah cara hidup yang baik. Artinya apa? Mengalami perkembangan di sana. Karena kebaikan memungkinkan kita berpikir jernih. Memungkinkan kita untuk berpikir cemerlang, dan memungkinkan kita untuk terus berkembang, bahkan mengembangkan kehidupan kita. Ya, dan ayat pendukung yang luar biasa di sini dalam ayat pertama dari Galatia pasal yang kelima. Ya, Galatia pasal kelima ayat yang pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau kita sudah mengalami kemerdekaan, kita harus stabil seharusnya. Dan harus terus berkembang. Ya. Dan bangsa ini sedang berjuang untuk hal itu. Pemerintahan kita di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi sedang berjuang untuk itu. Sedang berjuang supaya bangsa ini terus bisa stabil apapun yang menjadi
hal-hal yang menghalangi kesejahteraan bangsa ini, apalagi berkenaan dengan virus ini. Untuk itu kita semua harus dukung program pemerintah berkenaan dengan COVID ini. Ya, kita harus menggunakan gaya hidup 5M ya, atau 3M. Ada yang ditambahin 7M. Ya silakan aja lah, semaunya lah. Tapi yang penting protokol artinya harus benar-benar kita perhatikan. Ingat loh, kita belum waktunya lepas masker loh kalau keluar rumah. Ya, dan ini belum waktunya kita kumpul-kumpul seenaknya. Belum waktunya kita melakukan hal-hal tanpa memperhatikan orang lain dan tanpa memperhatikan kesehatan kita juga, karena ini belum aman. Memang sudah ada angka yang menurun, tapi ini virus masih ada. Ya, virus belum pergi. Virus belum menyatakan nyerah. Virus belum permisi dari bangsa ini. Justru virus semakin ambisi dengan varian-varian yang baru. Nah, pemerintahan kita ternyata tidak mau kalah untuk menyatakan apa? Bangsa yang merdeka ini harus stabil, harus terus berkembang walaupun harus mengalami banyak hal yang menekan bangsa ini. Demikian juga seharusnya orang-orang yang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus harusnya tetap stabil. Nggak bisa lagi ikut-ikutan ya dengan orang-orang yang hidup dalam kedagingan, serakah, kemudian kasar, kemudian egois, kemudian apalagi merugikan orang lain, nggak peduli dengan orang lain, nggak boleh. Itu berarti kita adalah orang-orang yang nggak stabil. Kita dibilang orang-orang Kristen, tapi kelakuan kita tidak menampilkan Kristus. Itu nggak stabil itu nggak benar. Ya, untuk itu, yuk bersama-sama dengan saya tentunya perhatikan hidup kita. Apakah kita sudah memiliki kemerdekaan dari Kristus? Kalau kita sudah memiliki dan mengalami kemerdekaan, seharusnya kita memiliki kehidupan yang stabil, yang terus berkembang. Ya, nggak boleh nyerah, nggak boleh lemah, nggak boleh seperti seperti ilalang. Angin ke kiri ikut ke kiri, angin ke kanan ikut ke kanan, orang bilang ini ikut, orang bilang itu ikut, semua khawatir ikut khawatir, semua jahat ikut jahat, ya, semua gosip ikut gosip, semua ngejelekin orang ikut ngejelekin, nggak bisa seperti itu. Kita harus stabil. Artinya benar-benar memunculkan kemerdekaan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang telah dimerdekakan harus memiliki kemampuan untuk terus bergerak dan bertumbuh. Memiliki kemampuan untuk terus bergerak dan bertumbuh. Ayat 12 dan ayat yang ke-13 saya bacakan lanjutannya, dikatakan di sana, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, ya 1 Petrus pasal yang kedua tadi ya, ayat 12, saya lanjutkan dari ayat yang tadi yang saya kutip, memiliki cara hidup yang baik, saya teruskan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Artinya apa? Segala hal yang kita alami, yang mungkin merugikan kita, melukai kita, menekan kita karena perbuatan orang-orang, karena perbuatan dari segala sesuatu yang bukan dari Allah, kita harus terus bergerak. Karena orang yang dimerdekakan harus terus menyatakan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan Tuhan. Nggak boleh berhenti. Jadi orang yang sudah dimerdekakan itu nggak boleh stagnasi. Apalagi mundur. Aduh, nggak boleh. Jangan. Ya, kita harus bergerak maju. Bahkan dikatakan kita harus bertumbuh. Ayat 13 berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia,
baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Harus ada pertumbuhan dalam sikap hidup kita berkenaan dengan kebenaran. Jadi penundukan diri kita kepada Allah itu harus nyata. Terhadap tanggung jawab kita, terhadap peraturan-peraturan yang harus kita ikuti itu harus benar-benar nyata, muncul, teraplikasi dalam kehidupan kita, terwujud dalam kehidupan kita, sehingga orang yang melihat kita itu berani mengatakan bahwa ada Tuhan yang menguasai dia. Ya, jadi saya mau katakan kepada kita, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Allah, seharusnya kita memiliki kemampuan untuk terus bergerak dan bertumbuh. Pertanyaannya hari-hari ini, apakah engkau terus bergerak untuk memuliakan Tuhan, bergerak melayani Tuhan, bergerak menjadi berkat buat orang lain, bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan, atau engkau sedang maju mundur? Atau engkau sedang berdiam diri, nggak lakukan apa-apa. Atau engkau sedang mundur sekalian. Karena tekanan-tekanan hidup. Karena masalah-masalah hidup, karena kekhawatiran, karena ketakutan. Sehingga engkau tidak mengalami kemampuan ya untuk terus bergerak dan bertumbuh dalam kehidupanmu. Mari ya perhatikan ini dan coba koreksi kehidupan kita hari-hari ini. Saya ada kekhawatiran loh dalam kehidupan orang-orang Kristen hari-hari ini. Kekhawatirannya apa? Banyak orang Kristen yang ternyata tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akhirnya pada saat kejadian ini, pada saat kondisi ini benar-benar nyata dalam kehidupan bangsa kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan komunitas kita, mereka menjadi orang-orang yang pesimis, tidak mau lakukan apa-apa, bahkan tidak sama sekali memikirkan apa-apa. Mereka hanya membiarkan ketakutan menguasai mereka. Mereka hanya membiarkan kekhawatiran menguasai mereka. Sehingga hidup mereka seperti layang-layang putus. Kemana angin bergerak, ke situlah mereka pergi. Ya, dan saya melihat kemarin-kemarin itu terjadi dalam kehidupan jemaat. Aduh, saya menangis di hadapan Tuhan. Akhirnya kita harus berani berkata, ya. Dan sekarang saya mau berkata kepada kita sekalian, kita perlu Tuhan. Dan saya pikir, kita harus berani katakan, kita hanya perlu Tuhan hari-hari ini. Karena cuma Tuhan yang mampu menolong kita. Hanya Tuhan yang memampukan kita terus bergerak dan bertumbuh. Dan hanya Tuhan yang memampukan kita memiliki kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Untuk itu coba kita ukur kondisi kita hari-hari ini. Apakah kita sedang bergerak terus dan terus mengalami pertumbuhan atau sebaliknya. Tapi saya percaya kalau kita mengaminkan firman Tuhan ini, maka kita harus berani terus bergerak. Karena orang yang mengalami kemerdekaan melalui Kristus, dia harus berani terus bergerak dan mengalami pertumbuhan di dalamnya. Haleluya. Yang ketiga, orang yang mengalami kemerdekaan atau orang yang telah dimerdekakan seharusnya memiliki kehidupan yang menghargai kebersamaan. Memiliki kehidupan yang menghargai kebersamaan. Sebab ayat yang ke-17 dari 1 Petrus pasal yang kedua tadi berkata, hormatilah orang-orang, hormatilah semua orang, ayat 17 ya, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kalau ada pikiran seperti ini, kalau ada perasaan seperti ini, kalau ada hati yang dipenuhi oleh firman yang kita baca barusan ini, maka kita akan memiliki kemampuan untuk hidup dalam kebersamaan.
Nah, ini yang sedang diangkat oleh pemerintah kita saat ini. Ya. Ada spanduk-spanduk yang mengatakan ketika engkau tertular COVID, jangan engkau berpikir tentang dirimu, sebab ada orang-orang yang punya potensi untuk tertular. Maksudnya apa? Protokol itu diperhatikan. Masker, cara penggunaan masker diperhatikan. Dan kalau berbicara soal kerohanian, ingat juga, kalau kita lemah, memungkinkan kita juga menjadikan orang lain lemah. Ketika kita jahat, maka orang lain juga punya potensi untuk berbuat jahat. Ketika kita tidak jujur, kita juga sedang menularkan ketidakjujuran kepada orang-orang lain. Itu sama dengan kita tidak menghormati kebersamaan. Nah, orang yang sudah mengalami kemerdekaan atau orang yang sudah dimerdekakan seharusnya menghormati semua orang. Dalam hal apa? Dalam hal berbuat baik, dalam hal hidup dalam kebaikan, dalam hal yang memuliakan Tuhan. Ya, sehingga kita harus perhatikan bagaimana cara kita memperlakukan hidup ini, memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita, terutama kembali dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Ya, hormatilah kepada orang-orang, berilah penghormatan maksud saya kepada orang-orang yang memang layak menerima itu, apapun keadaan mereka. Kasihlah orang-orang yang ada sekelilingmu, karena mereka juga memang layak untuk dikasihi seperti kita mendapatkan kasih dari Tuhan. Lakukan semua dengan takut akan Tuhan. Hormati para pemimpin yang ada. Dan kalau kita hidup dalam hal seperti ini, kita tidak bisa lagi meragukan bahwa orang lain melihat satu kebebasan melalui kehidupan kita. Untuk itu, coba kita perhatikan hidup kita. Mungkin kita perlu bikin semacam laporan khusus tentang apa yang kita alami. Mungkin laporan per kuartal kali ya, kalau memang nggak sibuk, ya. Berapa banyak orang yang kita berikan penghormatan, karena mereka sebetulnya orang-orang yang layak untuk kita hormati. Dan berapa banyak orang yang mengalami kasih kita. Berapa orang yang kemudian kita layak hormati mereka, maksudnya kasihi, kemudian kita perhatikan, karena mereka layak untuk kita perhatikan, hormati, dan kasihi. Berapa banyak? Dan berapa banyak yang kemudian kita rasakan kebersamaan yang kita bangun dalam sikap hidup kita. Kalau belum, kita harus terus bergerak. Kita harus terus berjuang. Ingat, kita bukan orang-orang yang terikat, kita bukan orang-orang yang terbelenggu, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dan buktikan kemerdekaan itu dalam praktek hidup kita hari-hari. Saya khawatir jangan-jangan sama suami kita nggak bisa hormat, sama istri kita nggak bisa mengasihi, ya jangan-jangan sama Pak RT aja kita nggak bisa hormat. Ya, kadang-kadang kalau saya lihat nih, ada beberapa nih yang saya lihat ya. Banyak orang salaman sama presiden sepertinya hormat toh. Pakai foto segala kan. Kasih tangan presiden katanya hormat sekali, tunduk-tunduk. Tapi selesai itu belum tentu. Kadang-kadang ada umpatan-umpatan yang keluar demi kelompoknya. Ada umpatan-umpatan keluar karena mungkin pemerintahan terlambat kasih bantuan atau segala macam. Ya, tapi saya percaya kalau kita orang yang sudah mengalami kemerdekaan dari Kristus, kita sanggup melakukan dan menghargai, membangun kebersamaan dalam kehidupan kita. Ya, yang keempat, yang terakhir, seharusnya orang-orang yang telah mengalami kemerdekaan atau orang-orang yang telah dimerdekakan, dia sanggup memelihara persatuan atau kesatuan dengan satu pengharapan dan satu iman. Sebab ayat 16 berkata, di dalam 1 Petrus pasal 2 tadi, hiduplah sebagai seorang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kegiatan-kegiatan atau kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya apa?
Artinya kalau kita sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan, seharusnya kita sungguh-sungguh hidup seperti hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang selalu hidup bersama-sama dengan satu pengharapan, satu iman. Memperhatikan orang lain. Bahkan merindukan orang lain juga mengalami kemerdekaan. Hamba Tuhan itu pekerjaannya sebetulnya cuma satu. Mendahulukan orang lain demi kehendak Allah. Hamba Tuhan adalah bukan orang yang selalu mikirin soal kehormatannya. Hamba Tuhan itu nggak pernah berpikir untuk cari kehormatan, cari penghargaan. Enggak. Itu bukan hamba Tuhan itu. Perhatikan kata hamba. Hamba itu nggak pernah berpikir untuk dihormati, untuk mendapat pujian. Enggak. Kalau hamba yang asli, dia nggak pikirkan soal itu. Karena dia tahu dia seorang hamba. Orang yang mengalami kemerdekaan atau dimerdekakan oleh Kristus, dia harus benar-benar bersikap seperti hamba Allah. Yang artinya memikirkan orang lain, mementingkan orang lain demi melakukan kehendak Allah. Jadi sebetulnya ketika kita dimerdekakan, kalau itu kemerdekaan yang sungguh-sungguh, pastinya ada keinginan kita untuk memikirkan orang lain agar orang lain juga mengalami kemerdekaan seperti yang kita alami. Ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Kalau saya bacakan dua ayat ini secara langsung, ini akan berkata seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Stabil, ya. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Mikirin diri sendiri, egois, serakah, ya, pesta pora, nggak mikirin penderitaan orang lain. Nggak boleh seperti itu. Tapi dikatakan di sini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya kita mikirin kebutuhan orang lain. Orang lain juga harus mengalami kemerdekaan. Ya, jadi Tuhan panggil kita bukan cuma untuk menikmati kemerdekaan, tapi kita juga harus membagikan kemerdekaan kepada orang lain. Nah, cara hidup ini harus kita perjuangkan hari-hari ini. Karena begitu banyak orang juga yang memerlukan damai sejahtera, banyak orang yang perlu mengalami rasa bebas, sukacita. Banyak orang yang memerlukan kemampuan untuk keluar dari ketertekanan, ketakutan, dan kekhawatiran. Dan Tuhan telah memerdekakan kita. Untuk itu bagikan itu kepada orang-orang lain. Ya, dan saya melihat kebenaran yang lain adalah kita nggak bisa sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sejati kalau Kristus tidak bekerja melalui kehidupan kita. Sebab kecenderungan kita, kalau Kristus tidak memimpin hidup kita, tidak menguasai hidup kita, kita akan selalu menjadi hamba dosa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang dalam keadaan dijajah oleh dosa, keinginannya adalah dosa. Dan kita tahu tidak ada satupun manusia yang bisa keluar dari kuasa dosa. Kita perlu Tuhan menolong kita. Sekarang ini sebetulnya begitu banyak pekerjaan iblis melalui perbuatan dosa manusia yang sedang dipamerkan. Perang di mana-mana, ribut di mana-mana, perpecahan di mana-mana, kerugian di mana-mana, kecelakaan di mana-mana, ya, ketakutan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Seolah-olah
ketika kita keluar rumah, kita begitu dekat dengan yang namanya maut. Dan memang betul, kuasa maut ada di mana-mana sekarang. Karena apa? Dosa begitu berkuasa hari-hari ini. Dan manusia sehebat apapun tidak pernah mampu keluar dari kuasa ini. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kasih Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Untuk itu kita bersyukur karena ada kepastian yang Tuhan katakan melalui Alkitab kita, melalui firman Tuhan. Khususnya di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, bahkan ayat yang ke-8, berkata, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan, ayat yang ke-8, kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Artinya, kita masih punya harapan kalau kita mau percaya kepada Kristus. Dan kita membiarkan Kristus masuk dalam hidup kita, menjadi pemimpin, menjadi penguasa atas hidup kita. Maka jaminan untuk kita mengalami kemerdekaan yang sejati, itu akan kita nikmati. Dan melalui kemerdekaan sejati, maka kita akan menjadi orang-orang yang terus stabil, terus berkembang, terus bergerak, terus bertumbuh, sanggup menghargai kebersamaan dan hidup di dalam kebersamaan, sanggup memelihara persatuan dan hidup bersama-sama dalam satu pengharapan, satu iman. Sehingga segala kemurahan Tuhan begitu tampak dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita mampu menyatakan Kristus yang telah memerdekakan kita melalui sikap hidup kita, cara hidup kita, dan apapun yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Jadi sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali Kristus, tetap Kristus. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali memuliakan Tuhan, kita harus terus berjuang memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang. Haleluya. Yang percaya angkat tanganmu, kasih kepal begini. Ya. Artinya apa? Merdeka. 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 Buka semua. Merdeka. 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 Ayo, sekarang kita berdoa ya. Jika engkau orangnya yang hari-hari ini mungkin merasa menjadi terbatas ya karena tekanan hidup, engkau menjadi kurang bergerak, kurang berani maju, dan engkau mengalami pertumbuhan yang tidak ada artinya, engkau masih merasa sesak dengan pergumulan-pergumulan hidupmu. Mungkin sudah tidak sempat lagi berpikir untuk memerdekakan orang lain. Yuk, sekarang berdoa bersama-sama dengan saya ya. Kita minta belas kasihan Tuhan yang mampu memerdekakan kita. Dan jika engkau orang dalam pergumulan, jika tidak berkeberatan, taruh tanganmu di dada. Saya berdoa dari tempat ini. Bapa di surga, kami percaya Engkau selalu bersedia mendengarkan seruan kami. Hari ini Engkau telah memimpin kami untuk memahami bagaimana kami seharusnya menjadi orang-orang yang telah ada di dalam Tuhan, telah Tuhan merdekakan. Namun Tuhan, kami mengakui, seringkali kami kalah, kami tidak mampu ya Tuhan, berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Karena banyak hal yang masih menekan kami, menjajah kami. Olehnya ya Bapa, kembali kami mau komitmen dengan hati yang terbuka Tuhan. Kami kembali memohon, Tuhan kuasai hidup kami lagi. Penuhi hidup kami, pimpin hidup kami. Agar kami mampu terus mempertahankan kemerdekaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan kami punya kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi hamba Tuhan yang memerdekakan orang lain juga. Sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan Allah. Dan Tuhan disenangkan melalui kehidupan kami. Banyak orang diberkati, bahkan bangsa kami
akan mengalami dampaknya dari kehidupan kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya serahkan kepada petugas berikutnya. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Pertama-tama kami segenap jemaat Gremol mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Prayitno atas pelayanannya hari ini. Biar Tuhan memberkati, memakai hambanya lebih dahsyat, dan memberkati keluarga dan istri. Yang kedua, pada hari Selasa, yaitu tanggal 17 Agustus, ada doa online setiap hari Selasa jam 19.30. Bagi saudara kekasih yang ingin bergabung, silakan. Yang ketiga, pada hari Selasa juga dilanjutkan doa dan puasa yang dimulai jam 22.00, yaitu 10 malam, dan buka pada hari Rabu jam 12 siang. Yang keempat, hari Rabu pada tanggal 18 Agustus ada ibadah konser jam 19.30. Bagi saudara kekasih yang belum ikut terlibat di dalam konser, ayo kita sama-sama terlibat di dalam konser, karena tatkala kita ada di dalam konser, kita akan selalu dikuatkan. Yang kelima, persembahan atau kolekte bisa dikirim melalui transfer ke rekening atas nama gereja. Dan hari Sabtu, pada tanggal 21 Agustus, ada ibadah YOC online jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak muda, mari kita mendorong anak-anak muda kita untuk mereka boleh hadir di dalam ibadah YOC. Yang terakhir, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus, ibadah online masih tetap dilakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kehadirannya saat ini, dan kita akan mau dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Om Kim ya. Bapak Suprayono, saya persilakan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. Biar kemerdekaan itu, Tuhan, tetap ada di dalam kehidupan kami dan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu itu Tuhan selalu mengingatkan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kehidupan-Mu. Kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi takut, kami tidak terikat oleh kuasa-kuasa dunia yang ada pada saat ini, tetapi hati kami tetap fokus kepada Engkau, sehingga kami tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Bapak Budi Prayitno yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar Engkau Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, Engkau memberkati di dalam keluarganya, Engkau memberkati di dalam seluruh pelayanannya, dan Engkau Tuhan memberkatinya di dalam penggembalaan jemaat-Mu di GBI Ramangun dan cabang Grand Mall. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tetap menyertai Bapak Budi Prayitno dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Tony Tanuwijaya sebagai gembala cabang. Kiranya hikmat-Mu, akal budi-Mu tetap menyertai, dan Engkau Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan kepadanya, sehingga ia tetap mampu di dalam menggembalakan jemaat-Mu di Grand Mall. Berkati di dalam rumah tangganya, berkati di dalam usahanya, berkati di dalam seluruh pelayanannya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tetap melindungi Bapak Budi Prayitno dan Bapak Tony Tanuwijaya dengan kesehatan yang
selalu Kau limpahkan. Bahkan sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan, memberikan kekuatan kepadanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami juga bersyukur atas segala yang Kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami pada saat ini berdoa bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu. Bahkan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini belum bergabung dalam ibadah. Tuhan, Engkau tolong mereka. Roh Kudus, Engkau ingatkan kepada mereka. Roh Kudus, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mau beribadah bersama-sama secara online. Karena di dalam ibadah secara online, Engkau juga hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam rumah tangga kami. Bahkan Engkau mengetahui segala kesulitan, kesusahan, keterikatan kami. Engkau Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera. Bahkan Engkau memberikan kesembuhan kepada setiap kami yang sakit. Pada siang hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Oci yang saat ini ada di rumah sakit Cikini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyembuhkan Oci. Jamah ginjalnya, jamah paru-parunya, jamah jantungnya, jamah seluruh organ-organ tubuhnya yang saat ini mengalami kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan Oci. Engkau hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang membuat Oci sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan Engkau Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan, sehingga Oci tidak lagi terikat oleh kuasa sakit penyakit. Bahkan kami juga berdoa untuk Pak Beni, kami berdoa untuk Ibu Rohani, Engkau pulihkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sakit, yang terpapar COVID. Mereka semua Tuhan adalah orang-orang percaya-Mu. Bahkan Engkau Tuhan menyembuhkan mereka. Engkau sanggup memulihkannya. Terima kasih untuk gereja-Mu. Kiranya kasih sukacita damai sejahtera-Mu memenuhi gereja-Mu, sehingga gereja-Mu tetap memberitakan kebenaran, gereja-Mu tetap memberikan kekuatan, gereja-Mu Tuhan tetap memberitakan Injil kebenaran-Mu, sehingga banyak orang-orang yang bertobat. Kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Indonesia yang sudah memperingati, yang akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 ini, Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan sukacita bagi rakyat Indonesia, bagi para pejabat, bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau tetap memberikan hikmat-Mu. Mereka Engkau berikan rasa optimis bahwa Engkau Tuhan yang tetap menyertai Indonesia. Indonesia merdeka, Indonesia tetap ada di dalam kehidupan-Mu. Indonesia terbebas dari segala COVID, Indonesia terbebas dari segala korupsi, Indonesia terbebas dari tekanan para radikalisme. Kiranya Engkau Tuhan sungguh-sungguh memberikan kemerdekaan bagi Indonesia seutuhnya. Satukan kami semua, satukan rakyat Indonesia, agar supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu tetap menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu karena kami percaya tangan-Mu terulur untuk memberkati, untuk menyertai, untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga penyertaan serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus diberikan, dicurahkan, dilimpahkan atas hidup kita, dan menjadikan kita menjadi berkat bagi kehidupan semua orang yang kita temui dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budi.
Yo, Tuhan Terima kasih berkati. semua. Ya.